Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas keberkahan kelimpahan pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita diahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahibati fillah, insyaallah pada malam hari ini kami akan memenuhi tugas kelompok kami, yaitu kami ingin berbincang dengan narasumber kami, yaitu Ustadz Fajar Tresna Utama LCMA. Insyaallah pada malam hari ini kami akan membahas sekitar tentang perempuan. Baik, Ustadz, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, kami menanyakan Ustadz, sebagaimana jauh Ustaz Islam memandang seorang perempuan itu Ustaz? Masya Allah. Santai saja ya kita ngobrol. Lebih bagus lagi sebetulnya bawa kopi tadi ke sini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kepada dosen pengampu mata kuliah apa ini? Takhrij hadis. Oh, hadis tematik. Bu Nur Ikhlas, mohon izin kalau ada salah-salah nanti mohon koreksiannya. Gini teman-teman. Jadi manusia itu yang paling nikmat adalah orang yang mensyukuri atas takdir Allah. Kalau diciptakan sebagai laki-laki kita bersyukur dan banyak keutamaan untuk menjadi seorang laki-laki. Tapi ketika seseorang kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan, pun harus banyak bersyukur. Karena rupanya kita temukan banyak sekali hadis-hadis tentang betapa istimewanya perempuan. Satu hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah itu, perempuan itu masuk surganya lebih mudah dibandingkan dengan laki-laki, gitu. Ada Rasulullah bilang itu, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha wa qila laha udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti." Kata Rasul, kalau seorang perempuan itu sholat 5 waktu saja, tambah dengan puasa 1 bulan penuh saja, mentaati suaminya, kemudian menjaga kemaluan dan kehormatannya, maka akan dikatakan untuk perempuan itu, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau mau. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki itu mau masuk surga itu tanggungannya banyak. Mau masuk surga anaknya belum sholat, mau masuk surga istrinya rupanya buka aurat, itu kan masih jadi tanggung jawaban. Masih jadi pertanggungjawaban seorang laki-laki. Tapi bagi seorang perempuan, asal 4 tiket surga ini dia bisa laksanakan, dia masuk surga gampang. Itu salah satu keistimewaan daripada seorang perempuan. Masuk surganya lebih mudah dibandingkan dengan laki-laki. Adapun keistimewaan yang lainnya, Masya Allah luar biasa. Rasul itu pernah bilang dalam hadis yang panjang itu, penggalanya itu, "Istausu bin nisa'i khairah." Aku berwasiat kepada kalian semuanya untuk berbuat baik kepada perempuan. Perempuan yang paling utama adalah perempuan yang di bawah tangan kita, yaitu keluarga kita. Sehingga Rasulullah bilang, orang laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang paling baik untuk keluarganya. Khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya, yaitu untuk perempuannya. Dan menasehati perempuan itu tidak mudah kayak. Gampang-gampang sulit katanya kan. Makanya kata baginda Rasulullah itu, perempuan itu dia bengkok. Tapi tidak bisa kita luruskan dengan keras. Ketika kita luruskan dengan keras bisa patah. Tapi kalau dibiarkan bengkok akan terus dia membengkok. Maka itu pentingnya kita sebagai laki-laki itu memandang perempuan itu adalah pasangan kita yang butuh kita luruskan dengan lemah lembut. Sehingga tadi dikatakan bahwa sebaik-baiknya kita adalah yang paling baik untuk perempuan kita, yang paling baik untuk keluarga kita. Itu. Benar ya? Adapun kemuliaan yang lainnya banyak lagi. Silakan. Ada pertanyaan yang lain kira-kira? Bagaimana Ustaz dengan
perempuan kan sebaik-baik perempuan itu di rumah, Ustaz. Bagaimana Hmm. dengan wanita-wanita karir nih, Ustaz? Mereka Wanita juga karir, ingin kurir. mengejar karir mereka, Ustaz. Sedangkan sebaik-baik perempuan adalah yang di rumah, Ustaz. Terus bagaimana, Ustaz, dengan pernyataan seperti ini, Ustaz? Tidak dikatakan juga bahwa sebaik-baik perempuan itu yang di rumah, tidak. Tapi Rasulullah ketika mengatakan khairus sufufir rijal aqdamuha, sebaik-baiknya softnya laki-laki itu di depan. Sebaik-baiknya softnya perempuan untuk sholat itu di belakang. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana dengan wanita karir, Ustaz, yang ingin berkarir di luar juga sebagaimana lelaki berkarir di Ya, luar? ya sangat dianjurkan kalau memang karirnya itu adalah karir yang baik, bisa menjaga muruahnya, bisa menjaga kewibawaan sebagai seorang wanita dan kemuliaannya, itu sangat dianjurkan. Justru ketika seorang wanita itu tidak disibukkan dengan kebaikan, nanti dia akan sibuk dengan keburukan. Apalagi zaman sekarang itu kan zaman medsos gitu kan. Orang ibu-ibu sekarang pada sibuk nyari duit di Facebook, buat video yang macam-macam tidak berkualitas. Sehingga mohon maaf, sekarang tuh maksiat itu bukan kita mendatangi maksiat, tapi justru maksiat itu datang ke kita. Facebook itu sekarang penuh isinya dengan wanita-wanita yang pengen dilihat videonya, sehingga auzubillah, padahal kita nggak mau ngelihat aurat-aurat mereka, justru aurat itu datang begitu saja gitu kan ke kita kan, videonya banyak gitu yang begitu-gitu. Ibu-ibu biar dilihat, di-like, kemudian dia buka auratnya, semakin dibuka semakin banyak penontonnya, kan macam-macam. Makanya ketika seseorang, terutama perempuan, tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka siap-siap keburukan akan menyibukkan perempuan itu. Adapun wanita berkarir itu di zaman, ya dari zamannya dari zamannya Rasulullah itu kan sudah banyak wanita-wanita yang kemudian, banyak berkarir gitu kan, termasuk Sayyidina Aisyah itu kan pernah dengar tidak, kisah tentang Sayyidah Aisyah itu ikut perang gitu kan, kemudian wanita-wanita yang lainnya juga pada ikut perang. Ketika sudah meninggal semuanya tinggal Sayyidina, Ali, pernah Sayyidina Ali itu berperang dengan melawan Sayyidah Aisyah gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa perempuan itu tidak dikurung begitu saja di zamannya baginda Rasulullah. Mereka itu berkiprah semuanya. Terkhusus, kita sebutkan ada satu perempuan itu namanya Sofiyah binti Abdillah di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, justru beliau ditugaskan oleh, Sayyidina Umar untuk mengawasi pasar. Yang isinya pasar itu kan laki-laki kebanyakan. Justru dia sebagai pengawas pasarnya. Ada satu kisah itu yang, menarik itu, beliau pernah menumpahkan, yang perempuan ini, beliau pernah menumpahkan atau menyuruh seseorang menumpahkan susu yang sudah dicampur dengan air. Kata orang-orang sekitar, "Kamu siapa? Kok berani-beraninya kamu nyuruh saya untuk menumpahkan susu yang sudah saya campur dengan air?" Oh, ketika itu rupanya diketahui bahwa beliau adalah utusannya Sayyidina Umar bin Khattab. Dari sini kan kita tahu bahwa wanita-wanita itu memang berkiprah dulu juga gitu kan. Banyak tugasnya mereka. Hari ini kalau, wanita itu diem begitu saja, justru akan menimbulkan kejenuhan di rumahnya sehingga nanti tempat-tempat maksiat itu penuh dengan wanita gitu. Eee Ya, bisa kita katakan bahwa wanita itu boleh berkarir, berkiprah selama dia masih bisa menjaga dirinya, gitu kan. Kayak kedokteran itu betapa banyak tempat-tempat yang memang membutuhkan wanita gitu kan, sebagai perawat, sebagai dokternya, bidan juga kan. Bidan kan aneh kalau bidan kemudian yang jadi itu adalah laki-laki gitu kan, aneh gitu. Ya perempuan maju di situ gitu kan. Ada lagi apa, guru itu kan yang paling bagus yang jadi guru itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki itu gampang emosi, yang perempuan ini, oh masya Allah lembut dengan anak-anak gitu kan. Memang bagus wanita itu berkiprah selama tadi bisa menjaga dirinya, bisa menjaga kemuliaannya, karena betapa banyak tadi kemuliaan yang Rasulullah katakan untuk seorang wanita itu. Itu ya. Gitu, Ustaz.
Ada pesan tadi? Ustaz. Mau dikasih pesan? Terakhir Ustaz, Heeh heeh. pesan untuk perempuan Ustaz, Untuk khususnya perempuan, mahasiswa. kalau untuk perempuan kami berpesan jaga kemuliaan yang telah Allah berikan, gitu kan. Bagaimana cara menjaganya itu? Ya jadi wanita sejati. Bagaimana jadi wanita sejati itu? Jaga dirinya, tutup auratnya, tidak gampang kemudian bergaul dengan lawan jenis sesumbar begitu saja, gitu kan. Adapun pesan kepada para laki-lakinya sebagaimana Rasulullah berpesan istausu bin nisa'i khaira, kami berwasiat kepada kalian semuanya terkhusus laki-laki untuk berbuat baik kepada wanita. Wanita yang pertama kali yang harus kita berbuat baik kepadanya adalah ibu kita. Karena baginda Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis itu dikatakan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah manusia ya disebutkan di situ, siapakah manusia atau orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya. Kata Rasulullah ummuk summaman ummuk summaman ummuk summaman summa abuk. Dari 3 kali Rasulullah katakan muliakan ibu, hormati ibu, agungkan ibu, baru kemudian bapakmu. Artinya kalau kita bisa berbuat baik kepada dosen, hormat kepada para dosen, hormat juga dengan guru-guru, yang perlu lagi adalah hormat kepada ibu terkhusus ya. Bukan berarti juga kita menyepelekan bapak, karena bapak juga punya andil dalam besarnya kita dan pahamnya kita akan agama. Dan terakhir, bahwa Rasulullah katakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kaki itu yang paling rendah, paling bawah. Kita angkat ibu kita muliakan ibu kita dari kaki-kakinya. Dalam arti, tidak ada sedikit pun yang harus kita sepelekan daripada orang tua. Kalau disebut al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa serendah apapun ibu kita, yang paling bawah itu bagian kaki. Kalau kita katakan kan kaki ini kan hina tak sih? Hina ya. Sehina apapun tetap kita harus mengangkat derajat orang tua kita. Hanya kami berpesan kepada para mahasiswa, muliakan orang tua, caranya adalah belajar yang baik, jangan pacaran. Kalau pacaran juga muliakan perempuannya, gitu kan. Ya, kalau pesan dari Bu Ikhlas juga, kalau memang cinta ya jaga gitu kan sampai hafal tepuk sakinahnya. Ya. Kakak udah hafal tepuk sakinahnya? Belum hafal? Wah nggak nikah kak. Bahaya nanti. Ya, itu ya Andre dan kawan-kawan. Tepuk. Ya. Syukron jazakallah khair kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan bagi kami. Juga kami mohon maaf atas kesilapan yang telah kami lakukan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi kami sendiri. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.